Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan walafiat. Jadi, hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-11, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, perlu kita ketahui bersama tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetik. Oke, sekarang kita masuk pada materinya. Tapi sebelum Ibu membahas materi ini, Ibu harap kalian mendengar dan menyimak penjelasan Ibu dengan baik, agar kalian bisa mengerti. Oke, materi yang pertama yaitu materi genetik. Nah, molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Di dalam asam nukleat ini terdapat dua macam yang berperan sebagai materi genetik. Yang pertama yaitu deoksiribonukleik asid atau biasa kita kenal dengan sebutan DNA, dan ribonukleik asid atau biasa kita kenal dengan sebutan RNA. Nah, kira-kira materi genetik itu apa sih? Jadi, materi genetik ini bisa juga disebut dengan gen, yang mana merupakan serangkaian rantai senyawa DNA yang bertanggung jawab dalam penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Jadi, DNA ini merupakan untaian yang sangat panjang. DNA ini melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Jadi, seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan sebutan kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah untuk kita pahami atau kita amati. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel membelah. Oke, berikutnya kita masuk pada struktur DNA dan RNA. Jadi, yang gambar ini merupakan gambar dari struktur DNA. Jadi anak-anak, asam nukleat baik dari DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida, yang mana masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Nah, gugus fosfat yang Ibu tunjukkan ini yang bagian kuning, warna kuning, gula yang warna biru yang Ibu tunjukkan ini, dan basa nitrogen yang Ibu tunjukkan ini yang bagian tengah ya. Oke. Jadi pada DNA gulanya disebut dengan gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya disebut dengan gula ribosa. Nah anak-anak, nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil yang disebut nukleosida. Oke. Jadi, di dalam DNA ini tersusun atas 4 senyawa basa nitrogen, yang mana adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, kita kembali lagi pada gambar. Lihat ya, adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin, ataupun sebaliknya, timin selalu berpasangan dengan adenin dan guanin dan sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Oke. Jadi pada RNA anak-anak, basa nitrogen bagian timin digantikan oleh urasil atau disimbol dengan huruf U kapital. Nah, jadi pada DNA tadi, adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan pada RNA, timin ini digantikan oleh urasil, yang sehingga jadinya adenin selalu berpasangan dengan urasil jika pada RNA. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah peranan genetik dalam penentuan sifat. Nah, anak-anak, dalam suatu sifat organisme yang bertanggung jawab adalah gen, yang mana gen yang dominan biasa kita simbol dengan huruf kapital, sedangkan gen yang resesif biasa kita simbol dengan huruf kecil.
Oke anak-anak, variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen disebut dengan alela. Suatu susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Jadi, kromosom pada sel tubuh itu berbeda dengan susunan pada kromosom kelamin. Perbedaannya yaitu kromosom tubuh susunannya berpasangan, sedangkan pada kromosom kelamin susunannya tidak berpasangan. Sehingga kromosom tubuh yang berpasangan disebut dengan diploid atau disimbol dengan 2N, sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dalam keadaan haploid atau disimbol dengan N kecil. Oke, kita lanjut. Nah, jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Nah, dalam keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya menjadi 46 buah kromosom, yang mana didapat dari 23 jumlah kromosom pada sel tubuh manusia dikalikan dengan 2, karena 2 ini diploid, sehingga menghasilkan 46 buah kromosom. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah penulisan kromosom kelamin laki-laki ditulis dengan huruf kapital X, Y, dan untuk perempuan ditulis dengan huruf kapital XX. Kariotip atau susunan kromosom laki-laki ditulis dengan rumus 22AA tambah XY, dan untuk perempuan ditulis dengan rumus 22A tambah XX. Oke, kita lanjut. Sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa pada sel kelamin kromosom tidak berpasangan atau dalam keadaan haploid, sehingga kariotip pada sel kelamin jantan atau sel sperma ditulis dengan rumus 22A tambah X atau 22A tambah Y, sedangkan kariotip pada sel kelamin betina atau ovum ditulis dengan 22A tambah X. Oke. Yang berikutnya, jadi anak-anak, keturunan dalam proses pewarisan sifat disebut juga dengan filial atau disimbolkan dengan huruf F kapital. Sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental atau disimbol dengan huruf P kapital. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi bahwa parental atau induk yang biasa kita sebut dengan orang tua memiliki ayah memiliki kromosom 22A tambah XY dikawinkan dengan kromosom ibu yaitu 22A tambah XX. Nah, parental dari ayah 22A tambah XY ini menghasilkan gamet yaitu 22A tambah X dan 22A tambah Y. Sedangkan kromosom dari ibu menghasilkan gamet yaitu 22A tambah X. Nah, dari parental dan induk ini menghasilkan anak atau filial dari ayah yaitu 22AA tambah XY, dan parental atau induk dan gamet ini menghasilkan anak dari ibunya yaitu 22AA tambah XX. Oke, baik. Jadi materi kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa anak-anak mengerti dengan baik, dan Ibu harap anak-anak bisa mencari referensi di berbagai sumber agar menambah pengetahuan atau wawasan kalian semua. Oke, sekarang Ibu pamit. Semoga kalian bisa mengerti dengan baik.